Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau beri buat kami pada hari ini. Kami menyerahkan kebaktian ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam puji dan sembah kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Diberkatilah anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
ini ya Bapa. Bersyukur, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami sepanjang puji sembah saat ini Tuhan. Biarlah waktu seterusnya Tuhan kami serah ke tangan-Mu Tuhan. Dan Kau terus memberkati setiap kami yang mengikuti kebaktian ibadah ini Tuhan. Biar kami senantiasa Kau pelihara, Kau lindungi Tuhan, teguhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan sebab kita melihat kebaikan Tuhan setiap hari, mengalami berkat-berkat Tuhan setiap hari, dan syukur kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan untuk sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau ada di dalam hidup kami, maka kami tetap hidup hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan yang akan dikongsikan Tuhan biarlah menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Biarlah menjadi berkat bagi semua yang mendengar Tuhan. Tuhan, saya serahkan diri saya ke dalam tangan-Mu. Bukan karena kepandaian saya, bukan karena kebolehan saya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tajuk dipersiapkan untuk menuai. Ya, saudara-saudari, kita melihat pada akhir-akhir ini semakin ramai orang yang merasa tertekan. Semakin ramai orang yang merasa memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Ramai yang mencari-cari Tuhan dalam hidup mereka. Dan pada waktu ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita sama-sama dipersiapkan untuk menuai jiwa-jiwa. Karena itulah tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita di sewaktu kita berada di dunia ini, ya. Selain daripada tugas hakiki kita setiap hari, marilah bersama-sama kita luangkan masa untuk sama-sama menjadi penuai jiwa-jiwa. Mari kita lihat kepada Yohanes, Injil Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah sekelilingmu. Ladang-ladang yang sudah menguning, yang sudah matang untuk dituai. Tidak dapat dinafikan bahwa kita pada waktu ini berada di penghujung kepada segala penghujung zaman. Dan pada waktu ini kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ramai yang mengatakan bahwa inilah waktunya di mana kedatangan Tuhan Yesus sangat dekat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan sebelum datangnya pada hari itu. Jadi inilah waktunya. Inilah masanya di mana ladang-ladang sudah pun menguning. Jika kita melihat ke jiwa-jiwa di luar sana, jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan, memerlukan bimbingan untuk kembali kepada Tuhan, begitu ramai. Dan untuk siapakah jiwa-jiwa ini?
Tuhan mengatakan di dalam Matius 9 ayat 37 hingga 38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kerana itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Okey, jiwa-jiwa yang haus di luar sana begitu memerlukan para penuai pada masa ini. Dan siapakah yang akan dipanggil untuk menjadi penuai, saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan, kitalah orang-orang percaya inilah yang akan Tuhan pakai untuk menjadi penuai-penuai. Di mana engkau diletakkan, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada, itulah ladangmu. Jadi itulah jiwa-jiwa yang engkau harus tuai untuk Tuhan. Berdoalah saudara setiap hari supaya dibukakan mata rohani kita untuk melihat ladang-ladang Tuhan yang sedang menguning pada waktu ini. Kita lihat kepada Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Haleluya, satu perkataan yang sangat indah sekali. Karena kita ini, siapapun kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipilih oleh Yahweh sendiri, Allah sendiri, sejak sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudara, satu pilihan yang sangat luar biasa. Sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, sebelum dunia dijadikan, kita sudah pun terlebih dulu dipilih untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Kita ini dipanggil, kita ini dipilih, dan kita ini punya tugas yang sangat luar biasa, sangat penting pada waktu-waktu sekarang ini. Oleh itu saudara-saudara, siapkanlah diri kita, siapkanlah hati kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Relakanlah diri untuk Tuhan pakai. Walaupun mungkin Anda sekalian mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kepandaian. Tuhan tidak memilih yang terbaik bagi dunia, tetapi Tuhan memilih kita. Tuhan memilih engkau untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Tuhan kenal siapa engkau, Dia tahu siapa dirimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan Dia telah memilih engkau untuk bekerja di ladang-Nya sebagai penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini, membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dan biarlah ini memberi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Memang saudara, bekerja untuk Tuhan, menjadi penuai jiwa-jiwa, itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Kadang-kadang apabila kita dipanggil, kita akan merasakan kita tidak layak. Kita tidak layak untuk melakukannya bagi Tuhan, kerana kita melihat kepada kelemahan-kelemahan kita. Tetapi biarlah kita tinggalkan segala yang menghalang itu, dan kita fokus kepada Tuhan. Seperti mana firman Tuhan mengatakan, jikalau kita kurang hikmat, baiklah kita berdoa untuk meminta hikmat. Nah, pada waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat penting bagi kita menentukan siapakah kita dan di manakah kita boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan.
sejak daripada tahun lepas kita sudah mengalami sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah alami. Pada waktu rakaman ini dibuat, pada keesokan harinya seluruh Sarawak akan mengalami apa yang dikatakan sekali lagi sebagai PKP. Okey. Dan kita disarankan untuk mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Kita tidak boleh datang dan berkumpul seperti dulu lagi. Kalau kita berjumpa, kita tidak digalakkan untuk bersalam-salaman. Ya, pada permulaannya ini kita rasakan perkara ini satu kekangan buat kita, satu cara pemisahan buat kita. Tapi kita harus fikir juga bahawa di dalam Tuhan sesuatu yang nampaknya tidak membawa apa-apa, tidak baik, akan ditukar menjadi sesuatu yang baik. Saudara-saudari, apakah anda mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, menjaga jarak di antara satu sama lain? Satu yang saya harapkan di sini, supaya setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tidak menjaga jarak kita dengan Tuhan. Kita tidak menjarakkan diri dengan Tuhan pada waktu-waktu begini. Mungkin bagi kita, ya, ini adalah waktu yang sangat sukar, sebab kita tidak boleh datang dan berkumpul untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi waktu-waktu beginilah mewujudkan satu keadaan baru untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dimana kalau kita lihat dengan adanya kekangan yang sebegini, firman Tuhan dapat disebarluaskan lebih lagi hanya melalui online. Okay. Jadi tidak ada apa yang mustahil untuk kita lakukan. Panggilan Tuhan itu tetap kita pegang, menjadi penuai jiwa-jiwa. Kita lihat kepada Matius 6 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini janji Tuhan. Dia sudah memberikan kepada kita kunci kerajaan surga untuk membuka, untuk mengikat. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Ini satu perkataan ataupun satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Karena siapakah kita ini kalau dilihatkan kepada kelayakan kita, sehingga kita diberikan kunci, dan bukan kunci sebarang kunci, kunci kerajaan surga. Kita boleh mengikat dan kita boleh membuka. Gunakan ini, gunakan apa yang Tuhan sudah beri ini untuk kita lakukan sesuatu pada waktu ini. Jangan diam, lakukan sesuatu, karena ini adalah masanya. Kita gunakan apa yang Tuhan sudah bagi. Okey. Saya masih teringat pada waktu mula-mula PKP dilaksanakan pada tahun lepas. Rumah doa kami memang tidak ramai yang datang. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kerana pada waktu itu, pada mula-mulanya, SOP yang ditetapkan adalah dalam perjumpaan ataupun dalam kebaktian tidak melebihi 50 orang. Jadi pada waktu itu kami sangat-sangat bersyukur. Rupa-rupanya ada kekuatan walaupun kita sedikit. Ada kelebihan di situ. Kami tetap mengadakan kebaktian. Tetapi apabila keadaan sudah berubah,
di mana Kuching dan sekitarnya diistilahkan sebagai zon merah, dan kehadiran ke rumah doa ataupun tempat ibadat semakin diperketatkan, maka kami terpaksa mencari alternatif lain untuk dapat bergabung bersama-sama. Dan syukur sebab kita ini adalah orang yang berada di zaman teknologi, zaman multimedia, di mana kalau dulu hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang mahir saja boleh mengendalikan video seperti sekarang ini. Tetapi waktu ini setiap orang boleh mengambil video, menghantar video. Walaupun pada waktu ini, inilah satu yang kita boleh pakai, yang tidak dapat dikendalikan, yang tidak dapat kontrol oleh sesiapa. Maka kami mengambil keputusan untuk mengadakan kebaktian secara online, tetapi melalui aplikasi WhatsApp, bukan menggunakan Google Meet. Kami gunakan WhatsApp. Kami membentuk satu grup rumah doa, dan pada waktu kebaktian kami akan gunakan grup itu buat call untuk sama-sama berdoa, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berkongsi sedikit firman Tuhan. Dan juga kami gunakan WhatsApp juga untuk di dalam kebaktian itu untuk sama-sama mengambil perjamuan kudus Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari. Pekerjaan Tuhan tidak boleh dibatasi dengan apapun. Pada waktu kami memuji dan menyembah, kami dapat merasakan hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kami, walaupun kami berada di tempat masing-masing. Dan yang paling memberi kesan kepada saya, pada waktu mengambil perjamuan kudus, ada di antara kami yang sampai menitiskan air mata. Karena itu merupakan satu kesempatan untuk kami bersama-sama mengambil perjamuan kudus, untuk kami sama-sama datang menikmati hadirat Tuhan. Dan begitulah seterusnya, kami tetap berdoa. Kami terus meneruskan kebaktian kami. Jadi saya sarankan di sini, jika ada di tempat saudara yang sememangnya sukar untuk datang berkumpul, kita boleh menggunakan aplikasi ini, aplikasi WhatsApp ataupun apa saja aplikasi yang mana kita boleh mengumpulkan jemaat-jemaat kita untuk sama-sama berdoa. Jangan jarakkan diri kita walaupun pada waktu begini. Inilah waktunya untuk kita terus meningkatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Inilah waktunya untuk kita terus menguatkan lagi persekutuan kita. Tidak ada apa yang dapat menghalang kita daripada persekutu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan akan sentiasa memberi satu ide baru. Tuhan akan sentiasa mewujudkan satu cara baru yang kalau dulunya dianggap sebagai satu yang luar biasa, satu yang tidak biasa, tapi kita pakai dan kita guna cara ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahweh sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Siapakah kita ini? Siapakah Anda? Tuhan mengatakan, Andalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dari suku kaum apapun Anda, dari bangsa apapun Anda adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih untuk bersama-sama dengan Tuhan menuai di dalam ladang Tuhan pada waktu musim penuaian akhir ini. Bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Tugas kita sudah pun ditentukan, yaitu kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masing-masing punya pengalaman bagaimana kita dipanggil Tuhan daripada keadaan yang gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kalau kita ingatkan kembali bagaimana kita mula-mula mengenal Tuhan, ini suatu keadaan yang begitu luar biasa, yang begitu tidak terduga. Kalau saya dipanggil Tuhan itu bukan di bumi Sarawak ini, tapi Tuhan panggil saya ketika saya berada di Semenanjung, Malaysia pada tahun 1998. Saya masih ingat pada waktu itu saya bukanlah siapa-siapa. Saya adalah orang-orang yang biasa, tapi Tuhan panggil saya. Dan apa reaksi saya yang pertama ketika Tuhan panggil? Saya menangis. Air mata saya mengalir dengan deras sekali. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Lepas saya balik dari kebaktian itu, saya merasakan ada kelepasan, ada beban-beban yang sudah ditanggalkan. Dan bermula daripada hari itu, saya bertekad untuk mengikut Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah melihat apa yang Tuhan boleh buat di dalam hidup saya. Pada tahun 1997, pertengahan tahun, saya pergi ke Semenanjung, Malaysia untuk menjalani latihan paramedik. Dan selama 6 bulan di sana, saya tetap mengaku saya orang Kristian, tetapi saya tidak pernah masuk gereja. Ramai juga kawan yang mengajak pergi gereja pada hari Ahad, tapi saya sentiasa berkata, nantilah, belum ada masa sekarang, sebab perlu belajar, ambil waktu untuk belajar. Ya, sesungguhnya begitu hidup kita ini. Sesungguhnya pada waktu itu, walaupun saya memang menggunakan waktu pada hari Ahad itu untuk saya mengulang kaji pelajaran, tapi tidak ada hasilnya. Dan saya menjadi bingung, kenapa jadi begini. Sehingga kan pada suatu hari, apabila saya menerima panggilan dari kampung yang mengatakan bahwa kakak saya kena kemalangan jalan raya. Kakak saya dengan pakcik saya, mereka menunggang motosikal. Kakak saya membonceng motosikal, dan waktu mereka mau masuk di simpang, di pekan masuk simpang, mereka bertembung dengan band, sebuah band. Dan seperti mana yang diceritakan kepada saya, kakak saya jatuh melambung dari motosikal itu
pakcik saya meninggal on the spot. Jadi saya mengetahui cerita itu setelah lama barulah diberitahukan kepada saya. Dan pada waktu itu kakak saya dibawa ke hospital, tetapi tidak dimasukkan ke ward. Sebab apabila dibawa ke hospital didapati bahwa dia tidak mengalami sebarang kecederaan, dan cuma dicek begitu dan dibenarkan balik ke rumah. Tetapi selepas balik ke rumah, daripada hari pertama dia balik ke rumah, dia merasakan satu kesakitan yang luar biasa, sehingga dia tidak dapat bangun, tidak dapat berbuat apa-apa, cuma terbaring sakit saja. Melihatkan keadaan dia yang sakit begitu, mendiang bapak saya pada waktu itu membuat keputusan untuk membawa dia semula ke hospital untuk diperiksa sekali lagi. Setelah diperiksa dengan teliti, bahwa didapati ada keretakan terjadi pada tulang pinggul dia. Keretakan terjadi pada tulang pinggul yang menyebabkan dia tidak dapat bergerak. Memang tidak dapat bergerak langsung, sehingga untuk pergi ke tandas pun terpaksa diangkat. Dan itulah yang terjadi. Dan apa yang membuatkan saya sedar bahwa Tuhan itu baik. Pada bulan 12 tahun 1997, saya kembali untuk bercuti di kampung. Flight saya pada waktu itu sampai dekat lapangan terbang Kuching tengah malam. Daripada lapangan terbang Kuching terus balik ke rumah. Dan pada malam itu apabila saya sampai di rumah, orang yang membukakan pintu untuk saya adalah kakak saya, yang selama ini saya dengar kabar begitu begitu sakit, begitu siksa sekali selepas kemalangan itu. Kakak saya membuka pintu, saya terheran-heran waktu itu. Apakah saya tertanya-tanya pada diri saya, apakah berita yang diberitakan kepada saya itu adalah sesuatu yang benar ataupun dibuat-buat? Sebab apa yang saya nampak sekarang ini dengan apa yang saya dengar sebelum ini, satu keadaan yang sangat berbeza. Pada waktu itu, pada waktu kakak saya membuka pintu, saya melihat dia seperti mana keadaan dia sebelum saya meninggalkan kampung. Dia dapat berjalan, dia dapat berkata-kata dengan biasa saja. Saya heran melihat apakah sebenarnya yang terjadi. Dan 2 minggu cuti, akhirnya saya mendapat tahu, bapak saya mengatakan keadaan yang sebenarnya memang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan. Mereka tidak dapat tidur pada waktu malam kerana terpaksa menjaga dia. Dan hampir setiap minggu dia terpaksa buat follow up di hospital. Dan pernah bapak saya berkata, kalau kakak kamu tidak ada lagi, dia kata, saya pun tidak tahu macam mana saya mau hidup. Nah, daripada kejadian ini, apabila saya balik semula untuk menyambung pelarian saya di Semenanjung, saya berfikir, kalau Tuhan begini baik dengan saya, dengan keluarga saya, dan kebaikan Tuhan ini dapat kami rasai, bukan hanya saya saja tetapi keluarga saya merasai, apakah yang saya boleh buat untuk Tuhan? Dan sejak daripada hari itu saya bertekad untuk mengikut Tuhan. Dan inilah dia. Sampai sekarang ini saya bertekad untuk mengikut Tuhan.
Kenapa terjadi begitu? Bila saya renungkan ayat ini tadi, saya mendapat sesuatu. Karena firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Barulah terfikir di dalam hati saya, oh rupanya saya kenal Tuhan bukan karena kebaikan saya, bukan karena usaha saya, bukan karena saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan pilih saya. Tuhan sudah letakkan saya menjadi bangsa, menjadi satu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saya yang penuh dosa ini, Tuhan berkata bangsa yang kudus. Nah, begitu baik Tuhan kita kepada kita semua ini, dan begitu juga baik Tuhan kita, sehingga saya sadar bahwa jikalau Tuhan begitu baik dengan saya di dalam hidup saya, apalagi yang saya boleh buat untuk Tuhan? Ya, tidak ada persembahan, tidak ada pemberian, tidak ada hadiah yang kita boleh bagi kepada Tuhan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kita punya semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan maukan sesuatu yang kita punya, yang kita bebas untuk memilih sama ada kita mau beri untuk Dia atau tidak. Tuhan mau hati kita, hati kita yang mau untuk dipakai Tuhan. Cuma itu saja, kerelaan kita serahkan hati kita serahkan diri kita untuk Tuhan pakai, dan Tuhan ada cara memakai kita mengikut apa yang Dia mau. Haleluya. Seperti mana yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Firman Tuhan berkatakan, Tuhanlah yang memilih kita. Jangan melihat kepada apa yang kita mampu buat, tapi relakan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dia pilih kita, Dia selamatkan kita, Dia pasti akan bentuk kita untuk menjadi bejana, untuk menjadi satu alat yang luar biasa bagi pekerjaan Dia dan untuk kemuliaan Dia. Haleluya. Inilah waktunya saudara-saudara, kita bangkit untuk sama-sama menjadi alat dalam penuaian Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Ini waktunya kita memberi semangat, memberi galakan kepada sesama kita untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk terus mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan yang luar biasa untuk melakukan penuaian pada akhir zaman ini. Marilah kita terus berdoa supaya kita diberikan hikmat dari surgawi oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat terus bersama-sama, bagaimana kita dapat bersekutu dalam keadaan-keadaan yang sukar ini. Janganlah menjarakkan diri daripada Tuhan, tapi carilah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, karena waktunya akan tiba di mana kita tidak punya waktu untuk mencari lagi, di mana kita tidak punya waktu untuk berdoa lagi. Pada waktu itu, jika kita mencari, kita sudah terlambat. Jadi inilah dia, carilah Tuhan sementara Ia dekat, berdoalah sementara kita ini masih boleh berdoa. Jangan membiarkan waktu kita berlalu begitu saja, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, dan kita tidak tahu di mana dan bila waktunya akan tiba, di mana kita tidak dapat
lagi mencari Tuhan. Kita tidak dapat lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan beri, inilah waktunya, gunalah waktu ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau telah memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan untuk menjadi alat Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan segala kerelaan hati Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi penuai-penuai di ladang-Mu yang tengah menguning pada waktu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau memanggil, Engkau akan melengkapi kami, Engkau akan mendidik kami Tuhan, untuk menjadi alat yang Engkau boleh pakai Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat untuk kami dapat bersama-sama meneguhkan antara satu sama lain. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu, kami tidak dapat bersekutu seperti mana yang kami biasa lakukan dahulu. Tetapi biarlah Tuhan, waktu ini pun kerinduan kami untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau, kerinduan kami untuk sama-sama memenangkan jiwa untuk Engkau tetap tidak pudar. Dan kami Tuhan sentiasa diberi kekuatan hari lepas hari. Kami diberi kerinduan, diberi perasaan kasih daripada Engkau hari demi hari. Biarlah Tuhan, segala yang kami perbuat untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Mari kita lihat kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 hingga 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi Tuhan berkesempatan untuk memperingati apa yang telah Kau buat bagi kami lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana Kau telah menyerahkan tubuh-Mu mati bagi kami Tuhan, dan darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami, segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan. Ampuni kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama makan roti dan minum darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kita memecahkan roti. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, mari minum bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang sudah kami ambil bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya tubuh dan darah Tuhan sebati dengan tubuh dan darah kami, memberi kekuatan yang baru, memberi semangat yang baru kepada kami Tuhan, memberi pengertian yang baru kepada kami. Biarlah hari lepas hari Tuhan, kami semakin rindu untuk bersekutu dengan Engkau, semakin rindu untuk mengenal Engkau Tuhan, semakin rindu untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan waktu-waktu selepas ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat pada minggu yang akan datang Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sentiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap orang daripada kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.